Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat LC yang mudah-mudahan dirahmati Allah dimanapun Anda kini berada, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga senantiasa memanjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Tentu setiap dari kita memiliki atau terlahir di dunia ini melalui perantara orang tua, ibu dan bapak kita. Ibu kita yang begitu keras berjuang saat beliau hamil, kemudian melahirkan dan menyusui sampai pada akhirnya kita bisa besar. Begitu juga orang tua kita, ayah kita, bapak kita yang mencari nafkah pagi dan siang, pulang kadang sore, kadang malam, bahkan tidak ada yang tidak setiap hari pulang. Pulangnya setiap pekan sekali, berjuang mencari nafkah untuk membesarkan dan menafkahi kita. Dan perintah berbakti kepada orang tua merupakan ajaran yang agung di dalam Islam. Pahala yang akan didapat bagi mereka yang berbakti kepada orang tua sangat agung, sangat besar sekali. Bahkan merupakan pintu masuk surga yang sangat agung, yang sangat besar. Tidak mungkin kita di dunia ini hidup tanpa melalui orang tua, bapak dan ibu. Ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Adam memang Allah khususkan bagi mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar setiap muslim dan muslimah berbakti kepada kedua orang tuanya, apapun status mereka. Tidak mesti atau tidak harus mereka muslim, bahkan yang berstatus kafir pun, non muslim pun, kita masih diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, kalau non muslim ya kita doakan, kita dakwai agar beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi, di surat Luqman ayat yang ke-14. Teman-teman bisa simak, bisa baca mushafnya. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia
untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya, ya, di dalam surat Luqman ini Allah mengkhususkan ibu. Ya, ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dha'fan ala dha'fin. Di atas kepayahan, ya, yang berlipat ganda. Lemah di atas lemah, payah di atas payah. Artinya sangat apa? Sangat lemah dan sangat payah sekali ketika wanita itu mengandung atau hamil. Ini perjuangan yang luar biasa bagi seorang wanita. Oleh karena itu Allah mengangkat derajat seorang ibu dalam berbakti lebih diutamakan daripada seorang ayah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat terkait langsung tentang berbakti kepada kedua orang tua, mana yang lebih diutamakan, ibu atau ayah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapakah sih manusia yang berhak atau yang paling berhak mendapatkan bakti atau perbuatan baikmu? Qala ummuka, ibumu. Beliau jawab jelas, ya, tegas, ummuka, ibumu dulu. Kemudian ditanya lagi, thumma man? Thumma ummuka. Ibumu lagi. Kemudian thumma man? Qala thumma ummuk. Masih sama. 3 kali dijawab ibu. Ya. Kemudian thumma man? Thumma abuka. Ibu, baru apa? Yang keempat bapak. 3:1. Ya, bukan sama dalam hal ini. Nah, terkait dengan hadis yang mulia ini, para ulama memberikan penjelasan. Kenapa sang ibu dilebihkan 3, ya, dibandingkan 1 daripada seorang bapak. Dan hadis ini bukan berarti, ya, seorang bapak itu kedudukannya rendah. Ada hadis lain nanti bahwa seorang ayah itu adalah pintu surga paling tengah. Artinya orang bisa berpotensi besar masuk surga dengan berbakti kepada sang ayah. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama karena seorang ibu itu memiliki 3 keutamaan atau 3 tugas yang tidak mungkin sanggup dipikul oleh seorang ayah. Sehebat apapun itu sang ayah kita, bapak kita. Pertama, ibu itu mengandung, wanita itu mengandung, hamil. Dan ayat ini tadi, surat Luqman, ayat yang ke-14 menjelaskan bahwa kondisi hamil itu kepayahan di atas kepayahan. Di awal bulan, ya, mulai muntah-muntah, ya. Biasanya kan begitu, mual-mual, ya. Tidur nggak enak gitu, makanan kadang serba nggak masuk. Ada yang sampai di infus, ya, sampai 6 bulan tiduran aja nggak kuat. Itu ibu kita, ya. Kemudian belum ngidamnya gitu kan, kadang pengen ini pengen itu, harus sabar. Nanti kalau udah usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan mulai berat ini. Jalan mulai susah, tidur mohon maaf, ya, miring telentang susah. Apalagi tengkurap nggak mungkin lagi. Kemana-mana kita dibawa. Mau mandi kita dibawa, ya, ada yang sampai kerja dibawa, ke pasar dibawa. Tidur, ya, nggak bisa dilepaskan. Bayangkan kalau kita bawa batu, ya, 1 atau 2 kilo lah, ya. Ada bayi itu yang sampai 4 kilo. Taruh aja di perut kita. Bawa kemana-mana itu. Pasti kita nggak sanggup itu. Bukan sehari 2 hari loh. 9 bulan paling tidak. Ya, ini perjuangan. Perjuangan seorang ibu. Ya, apalagi kalau sudah hamil yang kedua, yang ketiga. Itu biasanya apa? Kondisi fisik sang ibu udah nggak seprima ketika hamil pertama kali. Perjuangan, apalagi umurnya sudah mungkin udah mendekati 40 atau bahkan lebih dari 40. Ini seorang wanita berjuang keras, ya, menjaga kita, ya, ketika rewel, ya, ketika itu sang ibu mengelus kita, ya. Saat itu kita belum menjadi seorang manusia seperti kita. Tapi ada doa-doa.
ada harapan dari ibu kita, dari ayah kita, agar kita yang ada di perut ibu kita saat itu menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang berguna. Jadi doa-doa mereka, ya, bahkan sangat berharap dan rindu bertemu kita. Itu pertama, hamil. Wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kemudian setelah itu melahirkan kita, perjuangan lebih keras lagi. Taruhannya nyawa. Kalau ada yang teman-teman yang mungkin ibunya, kakaknya yang perempuan melahirkan, lihat nemenin, itu kasihan. Tapi memang harus begitu seorang wanita itu, dan dipertaruhkan benar nyawanya. Ya dipertaruhkan. Betapa banyak orang yang ketika melahirkan harus akhirnya Allah takdirkan meninggal. Ya, itu kan banyak juga. Kalau enggak yang mereka lewat sesar pun juga sakitnya luar biasa, kadang lebih sakit daripada orang melahirkan secara normal, karena luka sayatannya besar dari ujung perut ke ujung perut untuk mengeluarkan seorang bayi gitu. Ya kan, ini perjuangan. Ayah atau laki-laki nggak mungkin melahirkan, nggak mungkin itu. Nah, ibu yang ketiga yaitu menyusui. Menyusui itu bukan sehari 2 hari, ya. Menyusui itu kan dijelaskan di dalam ayat ini juga, ya. Wa fisaluhu fi amaini, ya. Dan menyapihnya itu 2 tahun. Ibu kita standby kemana-mana kita dibawa, ya. 24 jam ASI-nya itu harus standby, ya. Nah, ini ibu kita mengandung, melahirkan, menyusui, ya. Ini tugas yang sangat berat sekali. Makanya seorang ibu itu Allah hargai dengan berbakti kepada mereka dibanding seorang ayah. Makanya jangan sampai kita menyakiti ibu kita, teman-teman sekalian, ya, para sahabat sekalian. Mereka sudah sangat bersusah payah membesarkan kita. Makanya wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah sampai sepuh usia lanjut, mengatakan kata uff. Uff itu di dalam bahasa Arab adalah kalimat yang tidak sopan diucapkan kepada kedua orang tua, derajatnya atau levelnya paling rendah. Gak boleh, gak layak, gak pantas. Apalagi mohon maaf sampai memukul, sampai menendang, sampai mengusir, ya. Bahkan ada yang tega sampai membunuh orang tuanya sendiri. Apa nggak ingat saat dia dikandung ibunya? Apa nggak ingat saat dia dilahirkan ibunya? Apa nggak ingat sama dia ketika ibunya menyusui dia? Ayahnya yang banting tulang mencari nafkah itu. Nah, ini makanya ajaran atau perintah berbakti kepada orang tua itu sangat relevan dengan fitrah kita sebagai seorang manusia. Ajaran agama manapun yang lurus pasti memerintahkan agar umatnya berbakti kepada kedua orang tua. 2 tahun, ya. Fi amaini anishkur li wali walidaik. Nah, apakah mereka tidak bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kedua orang tua? Nah, bagaimana tanda syukur kita kepada Allah kemudian kepada kedua orang tua? Syukur kepada Allah itu adalah berbakti kepada orang tua, itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia ketika dia berbuat baik padanya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang lebih berjasa daripada kedua orang tua kita? Kadang sama pacarnya, mohon maaf ini langsung saja ya, sama gebetannya itu dia tunduk, dia patuh, ya, ucapannya lembut, ucapannya manis. Begitu pulang sampai orang tuanya bentak-bentak, minta uang sambil bentak-bentak. Ya, nggak dikasih pada orang tua, memang nggak ada, gitu kan. Bentak-bentak, marah, gitu kan. Bahkan orang tuanya dihardik. Ini kan satu hal yang tidak pantas, gitu kan.
tidak layak untuk kita lakukan, gitu kan. Nah, kemudian anishkur li wali walidain ilayyal masir, kepada aku Allah Subhanahu wa taala mereka kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau kedua orang tua itu memaksa kita untuk berbuat kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, ya, jangan ditaati meskipun itu kedua orang tua kita. Ibu kita memerintahkan, nak jangan sholat, jangan ngaji, nggak wajib taat. Nak jangan pakai hijab. Apaan pakai hijab itu? Zaman sekarang kok pakai hijab, nanti nggak laku kamu. Pakai hijab nanti ribet itu, nggak dapat kerjaan. Padahal nggak ada hubungannya rezeki kita dengan hijab. Ya. Justru karena kita taat kepada Allah, Allah akan merahmati kita, mudahkan kita. Ya. Jadi apa? Fala tuti'huma. Enggak boleh, ya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq atau fi ma'siyatillah. Enggak ada ketaatan untuk makhluk, termasuk kedua orang tua kita, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah itu adalah perintah yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun orang tua tersebut berbuat keburukan, tapi gaulilah, ya, kedua orang tua itu dengan ma'rufan, dengan yang baik. Jangan mentang-mentang misalnya orang tuanya non muslim, ya, belum masuk Islam, terus kita memutus silaturahmi dengan mereka berdua. Terus kita semena-mena dengan mereka berdua, ya. Terus kita nggak toleransi dengan mereka berdua. Ya, jangan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli dengan cara yang baik. Tapi batas-batasnya jelas. Kalau ini sudah melanggar perintah Allah, ya tidak. Mohon maaf bapak dan ibu yang saya cintai. Ini agama Islam nggak boleh. Makanya saya mohon maaf untuk tidak taat, tertunduk, gitu ya. Ketaatan kepada Allah lebih saya utamakan daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Itu. Ya. Kemudian para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait perintah berbakti kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Nabi SAW, Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal, yang paling utama?" Karena amalan itu banyak, ya. Ada sholat, ada haji, ada jihad, ya. Macam-macam amalan. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling utama, maka Nabi bersabda, as-sholatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ya, ini amalan utama itu. Nah, sekarang orang banyak kegiatan outdoor, ya, di jalanan, ya, mejeng-mejeng di jalanan, tapi nggak sholat, gitu kan. Udah maksiat, ya, bercampur aduk dengan pakaian yang menyerupai laki-laki, perempuan menyerupai laki-laki, laki menyerupai perempuan, tabaruj, ya. Kemudian nggak sholat lagi, wah, dosa di atas dosa. Ya. Makanya sholat. Selama kita mengaku seorang muslim, aib itu kita nggak sholat. Aib itu nggak sholat. Dosa besar. Sepakat para ulama dari manapun mengatakan bahwasanya meninggalkan satu sholat saja itu dosa besar dengan sengaja. Ya. Lalu ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini kan sinkron tadi. Ya, dalam ayat tadi digandengkan dengan tauhid kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Ini amalan utama dan paling dicintai, sholat. Lalu berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kemudian apa, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian jihad fisabilillah. Kemudian dalam hadis yang lain, para sahabat yang budiman, beliau bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur kebaikannya, man sarrahu ayab sutalahu
bi atharihi, kemudian ditambahkan rezekinya, maka hendaklah dia berbakti dan menyambung silaturahim kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua bisa kita lakukan saat mereka hidup atau meskipun sudah wafat beliau. Misalnya ada di antara kita yang Allah takdirkan sudah diwafatkan kedua orang tua kita, maka yang namanya berbakti itu masih mereka ya, masih ada. Ya, bagaimana cara berbaktinya kepada orang tua kita yang sudah wafat? Banyak ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya ya, kita melaksanakan ya amanah-amanah kedua orang tua kita. Gitu ya. Beliau pernah berwasiat apa ya kita tunaikan. Lalu mendoakan. Ya, mendoakan kedua orang tua kita. Kita doakan ya. Doanya bagaimana? Ya, kita mohonkan ampun. Rabbighfirli wali walidayya. Paling pendek begitu. Ya Allah, ampunilah aku, diriku, dan kedua orang tuaku. Yaitu apa? Salah satu berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Kemudian ya, membayarkan hutang-hutang kedua orang tua kalau masih ada hutang. Baik hutang yang terkait dengan hutang antara seorang hamba dengan Allah, misalnya hutang puasa wajib, ya dibayarkan. Ya, atau hutang sesama manusia, punya hutang sama saudara, dilunasi, gitu ya. Setelah itu kita menyambung berbuat baik kepada teman-teman dekat dari sahabat orang tua kita. Dari orang tua kita punya sahabat, punya teman dekat ya. Makanya apa? Kita sambung. Itu termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau bersedekah atas nama mereka. Bersedekah atas nama mereka. Atau misalnya berkurban atas nama mereka dibolehkan. Ya. Haji, umrah untuk mereka dibolehkan. Ya. Itu apa? Luar biasa. Lalu di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat adalah kita berziarah sesekali, ziarah ke makam mereka, ya. Kemudian untuk mengambil ibrah bahwa kita suatu saat juga akan wafat juga. Lalu menjaga nama baik kedua orang tua kita, jangan sampai nama baiknya terkotori, ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita berbuat baik. Nyambung silaturahmi dengan ini saudara-saudara orang tua kita. Dan masih banyak lagi. Nah, para sahabat yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah berbakti kepada orang tua ini adalah ajaran yang sangat agung di dalam Islam. Banyak sekali keutamaannya. Ya. Seorang manusia nanti akan kalau sudah wafat itu akan terputus amal kebaikannya kecuali 3, ilmu yang bermanfaat, ya, anak soleh yang mendoakan. Nah, kata Nabi SAW, berbaktilah engkau kepada orang tua, insya Allah anak-anakmu nanti juga akan berbakti kepada kalian. Birru aba'akum tabiru auladakum. Berbuat baiklah kalian kalau kita pengen dihargai sama anak-anak kita nanti. Ya, ketika kita sudah tua, ya, maka kita berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bahwa kebaikan itu kita akan kita tunai dengan kebaikan juga. Ya. Kalau kita berbuat buruk, ya, di antara dosa yang disegerakan Allah balasannya di dunia itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka itu banyak sekali ya. Nah, mudah-mudahan ada ustadz lain yang mengupas tentang bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Ya, tadi disebutkan ya, fala taqul lahuma uff, ya, berbicara tidak sopan kepada kedua orang tua. Ini jelas menyalahi perintah berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian tidak taat kepada orang tua dalam kebaikan. Ya,
mencemarkan nama baik orang tua, membuat mereka sedih, ya, membuat mereka sedih, galau. Apalagi zaman sekarang ya, main sampai larut malam, tidak orang tua sampai gelisah, sampai khawatir, ya. Ini bisa jadi bentuk durhaka kepada kedua orang tua kita, ya. Atau bahkan ya, ada yang tega menelantarkan orang tuanya. Ada yang memasukkan orang tuanya ke panti-panti jompo padahal dia sanggup untuk mengurusnya. Ini juga mungkin bentuk berdurhaka kepada orang tua kita. Justru berbakti kepada orang tua itu pahalanya lebih besar itu ketika mereka sudah nggak mampu lagi, ya, sudah nggak mampu lagi bekerja, ya, sudah nggak mampu lagi mungkin berjalan, sudah nggak mampu lagi mungkin beraktivitas, sudah mulai lemah. Disitulah letak berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana dulu kita waktu kecil, ya, kita ditimang-timang dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh harap menjadi anak yang berguna, ya. Kita dilatih untuk jalan, berdiri, jatuh, dipeluk sama kedua orang tua kita, sama ibu kita. Ada nyamuk satu saja, ditepok, ya. Nggak rela ibu kita digigit satu nyamuk saja, ya. Kemudian kita setiap hari makan disuapin, mohon maaf buang air besar air kecil kita dicebokin, dimandiin oleh orang tua kita, ya. Nah giliran mungkin orang tua kita pada suatu saat ada yang memang nggak sanggup lagi begitu, harus kita tuntun, harus kita suapin, harus kita mungkin mandiin. Ada yang sampai nggak sanggup membersihkan kotorannya sendiri. Itu pahalanya besar sekali, pintu surga itu, ya. Kalau orang tua kepada anaknya itu ada harapan, dipipisin sama anaknya, ya, dia merasa waduh anakku pintar gitu kan. Tapi kalau anak ngurus orang tua, nasallallahu al-afiyah, jarang, kecuali yang Allah sabarkan. Makanya ini adalah pintu surga. Seorang tabi'in, ya, beliau menangis, ya, ketika orang tuanya salah satunya wafat. Kenapa engkau menangis? Bagaimana tidak? Sedih itu boleh, ya, yang penting tidak meratap. Ya, sedih ditinggal orang tua itu sangat wajar, manusiawi. Yang penting kita tidak meratapi dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah tertutup salah satu dari dua pintu surga. Ya, terutama ibu dan bapak juga begitu. Bapak itu awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah, ya. Barang siapa yang ingin maka hendaknya dia berbuat baik kepada ayahnya. Pada ayahnya yang punya tanggung jawab menjadi wali dia, ya, dia berjibaku dalam mencari nafkah, ya. Kadang kita nggak sadar, bapak kita, ayah kita nggak pernah cerita bagaimana susahnya mencari nafkah. Pada saat kita butuh biaya untuk kuliah, untuk sekolah, bapak kita bisik-bisik sama ibu kita di malam hari, Bu, besok bayaran kuliah gimana? Nggak ada uang. Itu hari terakhir atau pekan terakhir dibela-belain minjem tanpa sepengetahuan kita. Kita sakit, ya, nggak ada uang sebenarnya. Nah kamu nggak usah mikirin, gitu kan? Itu nggak pernah diceritakan kepada kita. Makanya Allah perintahkan berbuat baik kepada mereka. Kalau kita nggak sanggup memberikan materi, ya setidaknya kita patuhi mereka, kita doakan rajin. Itu sangat luar biasa, bahkan melebihi materi kita. Kita jadi anak yang soleh, jadi anak yang berguna, bisa menyenangkan kedua orang tua kita, ya. Itu sudah memberikan orang tua kita lapang, ya, kita senang gitu kan, apalagi ridho. Dan jangan lupa minta doa kepada mereka. Itu merupakan kunci terbesar sesukses apapun Anda, ya. Kalau orang tua kita tinggalkan, kita nggak berbuat baik pada mereka, kita durhaka pada mereka, kita termasuk orang yang gagal, ya. Karena sehebat-hebatnya kita, ya, nggak sehebat ibu dan
bapak kita. Ya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, ini sedikit terkait dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua dan merupakan ajaran yang sangat agung, sangat mulia sekali di dalam Islam. Ajaran yang sangat hebat, ya. Dan kalau sekarang kita masih muda, satu saat kita akan menjadi orang tua. Kalau kita pengen anak cucu kita berbakti kepada kita, saat ini juga jangan tunda-tunda berbakti kepada orang tua. Yang punya salah, datangi, cium tangan, cium kepala, keningnya orang tua kita, mohon maaf, minta maaf, ya. Segera perbaiki. Jangan malah senang, jangan malah membuat mereka sedih. Nah, ini sahabat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.